Oke, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Ya, hari ini materi kita ini ya, judulnya tentang sorting ya. Jadi ada dua algoritma. Jadi sebenarnya sorting itu ada banyak sih ya. Algoritma sorting itu ada banyak banget. Nah, cuman kalau diajarin semuanya kan nggak mungkin ya, waktunya nggak akan cukup. Jadi diambil dua ya. Dua ini yang mungkin bisa dibilang yang cukup bagus ya. Cukup bagus ya. Quick sort sama merge sort ya. Kalau yang apa namanya di bawahnya ini sebenarnya ada banyak ya. Dulu ada yang namanya bubble sort, terus insertion ya, terus bubble sort, insertion sama selection sort ya. Itu juga diajarin, cuman karena apa namanya itu tiga tadi itu udah jelas lebih jelek ya dibandingin dengan yang ini, jadi ya langsung yang belajar yang bagus aja gitu. Cuman memang yang ini dua ini memang lebih susah ya, algoritma dari sisi algoritmanya memang lebih susah gitu. Cuma lebih efisien gitu ceritanya ya. Jadi ada dua algoritma sorting ya. Jadi di sini untuk yang kelas teori kita belajar dulu apa namanya konsepnya dulu ya, karena agak lumayan susah ini ya. Gitu. Oke, jadi agendanya ada 4 ini ya. Jadi pertama sebelum masuk ke sana, kenapa sih kita harus sorting, terus divide and conquer ini istilah aja ya. Terus sama nanti kita baru bahas algoritmanya, ada dua ini ya. Oke, kenapa kok kita harus belajar tentang sorting ya? Ya karena mengurutkan data itu penting ya, dan itu kan hampir dipakai di semua aspek gitu loh. Jadi kalau kalian misalnya cari barang di marketplace ya, kan sering tuh kita sorting dari harga yang paling murah kan, pasti kan gitu ya. Ngapain kita apa namanya? Ya karena kita kan pada dasarnya pengen dapat barang itu ya yang paling murah gitu ya. Atau kalau enggak, kalau misalnya buka kontak nih, buku kontak di HP gitu kan, kalian juga akan lebih nyaman kalau eh, datanya tuh diurutin dari alfabet gitu kan. Jadi yang namanya pakai huruf A itu duluan, habis itu B, habis itu C kan kayak gitu. Ya. Bayangin kalau datanya tuh nggak urut ya. Ada yang hurufnya depannya pakai S gitu muncul pertama, terus berikutnya ada yang pakai B, terus ya intinya teracak gitu ya. Kalian kan kalau datanya berantakan kan nyarinya kan harus satu-satu, misalnya kontak kalian ada 1.000 kan, berarti kalian harus ngecekin satu-satu. Ya benar-benar dicek satu-satu gitu loh. Sampai ketemu gitu, karena kalian benar-benar nggak tahu tempatnya di mana. Tapi kalau datanya sudah disorting ya, sudah diurutkan, misalnya orangnya itu namanya diawali dengan huruf T gitu misalnya, ya berarti kan dia ada di paling bawah gitu ya, cenderung di paling bawah, jadi kalian bisa langsung scroll ke paling bawah. Nah dari situ, di situ baru dicari gitu, bandingin dengan yang nggak diurutin ya. Jadi sorting itu memang penting ya, implementasinya sangat banyak ya. Sangat banyak, jadi hampir di semua aplikasi itu pasti menerapkan sorting ya gitu, karena kan aplikasi itu berkutat sama data jumlahnya banyak ya, apalagi data itu kan kalau disimpan nanti kan suatu hari pasti akan dicari. Nah kalau mau nyari data itu kan apa namanya pasti butuh diurutkan gitu loh, supaya lebih mudah nyarinya. Seperti itu intinya sih, begitu ya, intinya gitu. Oke, ya kemarin mungkin waktu kita belajar ini priority queue, sebenarnya kita ya sudah belajar algoritma sorting ya. Yang waktu itu kita pakai itu adalah insertion ya, insertion sort. Jadi kita kan sudah punya beberapa data nih, terus kita mau masukin data yang baru kan. Kita masukin data yang baru kan, kita tempatkan sesuai dengan urutan prioritas gitu kan. Nah, itu kemarin tuh pakai insertion ya. Yang kita terapkan di priority queue itu namanya insertion sort gitu. Oke, kemudian, nah algoritma sorting itu ada dua macam ya, comparison sama distribution ya. Cuman yang kita pelajari kan yang comparison ya, artinya kita tuh ngurutin data itu nge-compare ya. Kita nge-compare berdasarkan nilainya gitu loh. Jadi misalnya kita punya nama orang ya, Agus sama Eko gitu ya. Mana sih yang harus didahulukan ya di buku telepon? Oh ternyata si Agus gitu ya. Terus misalnya nanti ada lagi Susi sama Bambang gitu ya. Mana yang diduluin? Oh berarti Bambang ya kan, hurufnya kan B ya. Nah kayak gitu. Itu comparison. Jadi dibandingin antar datanya gitu. Kemudian ya kalau distribution itu ya bagi data ke kelompok-kelompok ya, ini semacam apa ya, klasifikasi mungkin ya, klasifikasi.
Nah, yang kita pelajari yang ini ya, comparison. Nah, kemudian ini ada istilah divide and conquer ya. Divide tuh memisah, ya, conquer tuh menguasai, ini kayak strategi perang gitu ya. Eh, ini apa namanya? Jadi dua algoritma ini, merge sort sama quick sort itu istilahnya apa ya? Menerapkan konsep divide and conquer. Ya, dua-duanya nerapin ini. Itu. Jadi kita punya data tuh, misalnya kita punya data 10 ya. Data kita punya 10. Nah, data itu dipecah gitu loh. Nggak langsung semua dikerjakan, tapi dipecah dulu ke bagian yang lebih kecil, ya. Kemudian baru dikerjakan. Ya. Kalau masih kurang kecil, ya dipecah lagi, ya. Dipecah-pecah-pecah sampai jadi kecil gitu ceritanya, ya. Itu ya, konsep ini divide and conquer itu seperti itu, ya. Intinya data dipecah. Nah, itu hanya terdapat di dua algoritma ini ya. Ya mungkin sama algoritma lain yang setipe, tapi kalau algoritma yang saya sebutin tadi, yang tiga yang di bawahnya ini yang kurang bagus kayak bubble sort, terus insertion sort, sama selection sort itu nggak pakai konsep ini. Mereka langsung di-compare aja satu persatu ya. Jadi istilahnya pakai cara brutal gitu loh. Dicekin mulai dari data yang pertama sampai yang terakhir, ya, di-compare, dibandingin satu persatu. Ya. Makanya nggak efisien. Ya. Kalau yang ini kan kita pecah data jadi dua gitu ya. Jadi dua bagian pasti ya. Nah, dua bagian itu nanti bisa dipecah lagi ya. Jadi lebih kecil kecil sampai ketemu bentuk yang paling kecil. Makanya seringnya tuh diimplementasikan pakai rekursif ya. Gitu. Karena rekursif kan konsepnya kan kita punya masalah yang besar, kemudian di breakdown ya, dipecah jadi kecil. Ya, kalau masih kurang kecil ya dipecah terus ya. Gitu. Maka ini implementasinya pakai rekursif supaya lebih mudah. Ya, sebenarnya nggak pakai rekursif juga bisa, cuman ya lebih gampang aja ya, lebih gampang, lebih ringkas code-nya. Oke, nah algoritma yang pertama kita bahas adalah merge sort ya, merge sort. Merge itu kan artinya penggabungan ya, merger, gabung gitu. Jadi intinya kita pecah dulu datanya ya, setelah dipecah kemudian digabung. Nah, pas gabungin itu kita gabunginnya nggak sembarangan, tapi berdasarkan urutan, ya, gitu. Jadi ini pakai strategi tadi ya, divide and conquer, ya. Jadi apa namanya? Kita punya sekumpulan data ya, kumpulan data, kemudian datanya itu dipecah ya, dibagi, ya, dibagi ke ukuran yang lebih kecil. Sebentar, saya ada telepon penting, bentar ya. Oke, kita lanjut ya. Sorry ada telepon ya, karena cukup penting jadi harus diangkat sekarang. Jadi sampai mana ya? Oh ya, jadi ini algoritmanya ya. Intinya sebenarnya algoritmanya tuh apa namanya? Sederhana ya. Jadi kita punya sekumpulan data ya. Kayak tadi misalnya kita punya 10 data ya. Nah, kita punya 10 data, itu datanya dibagi jadi dua kelompok ya. Dibagi jadi dua gitu. Dua, terus nanti dibagi lagi jadi dua lagi gitu. Jadi konsepnya tuh dipecah dua gitu loh, kiri kanan gitu. Nah, nanti setelah datanya hanya tinggal satu ya,
Jadi kan misalnya bentuk terakhir datanya kan tinggal 2 ya. 2 dibagi jadi 2 kan berarti 1-1. Nah, itu baru digabungin. Gitu. Jadi ilustrasinya seperti ini ya. Jadi dibaginya tuh rata ya. Jadi kalau kita misalnya punya berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ini 8 pas ya. 8 kan bisa dibagi 2 ya. Jadi 4 4 kan gitu. Ya. Jadi dibaginya rata pas di tengah ini loh. Di tengah. Jadi ini dapat data 10, 23, 51, 18 ya. Dari sini sampai sini. Kemudian ini dapat data 4 yang belakang ya, 4, 31, 13, 5. Nah, ini kan masih bisa dipecah lagi ya, karena ini bukan bentuk paling kecil, bagi 2 lagi, seret. Ketemu 10 sama 23, yang ini 51 sama 18, dan seterusnya. Ya. Nah, ini masih bisa dipecah lagi, ya dipecah sampai hanya tinggal 1 biji, ya masing-masing hanya tinggal 1, 1, 1, 1. Gitu. Nah, sampai sini, jadi ini mecahnya itu pakai fungsi rekursif ya. Jadi mulai dari tahap ini, 1, 2, 3, nah sampai pecah yang di sini, sampai yang ini, itu pakai fungsi rekursif. Ya, sampai ketemu bentuk yang paling sederhana kan soalnya kan. Nah, kemudian setelah ketemu sampai sini, ya tinggal digabungin. Ya, gabunginnya juga sama sih, 2-2 gitu. Jadi yang ini sama yang ini digabung, ya 10 sama 23 digabung. Tapi pas gabungin itu kita harus lihat urutannya, ya. 10 sama 23 mana sih yang harusnya lebih dulu? Oh 10 karena 10 lebih kecil kan. Ya sudah, nggak ada perubahan jadinya, ya. Jadi sama yang sini sama aja karena ya sudah benar urutannya. Ya. Nah kemudian yang ini 51 sama 18 itu mana sih yang harusnya lebih dulu? Oh ternyata 18 ya sudah urutannya dibalik, ya. 4 sama 31 udah benar, 13 sama 5, nah ini diurutin gini. Nah, sekarang berikutnya adalah ini kita punya 2, ini 2, 2, 2 ya, masing-masing 2 data. Nah, ini sama ini digabungin ya, 10, 23 digabung sama 18, 51. Nah, cuman pas gabungin itu kita harus sekaligus ngurutin ya, gitu. Jadi apa namanya? Sebenarnya kan anu ya, yang dikompar tuh cukup yang ini sama yang ini aja, ya kan? Ini sama ini gitu. Tetapi kita lihat ya, jadi di sini datanya sama ini gede mana sih? Gitu loh. Oh, ternyata gede yang ini. Ya, berarti ditukar posisinya. Gitu. Nah, kecuali kalau di sini juga ternyata angkanya gede ya, ini 20 gitu ya. 20 nanti setelah ini ditukar ini dicek lagi. Oh, ternyata harus ditukar juga. Ya. Misalnya 20 23 yang ini 18 51 kan berarti kan 18 kan nanti harusnya paling kiri kan. Gitu. Ya berarti ini ini pertama yang ini dulu compare sama ini ya, terus ditukar, terus yang ini compare sama ini tukar ya, selesai. Gitu. Jadilah seperti ini. Nah, ini juga sama ya, seperti ini. Kemudian nah, ini udah ketemu 4 ini urut ya, ini juga 4 ini urut ya, digabung lagi kurang lebih seperti itu ya. Kemudian ada 2 langkah utama ya. Jadi pertama memecah ya, membagi atau memecah. Jadi datanya dipecah. Setelah dipecah sampai ke yang paling kecil, ya langkah kedua adalah digabung. Ya cuman gitu aja. Ya sebenarnya secara konsep itu nggak susah ya. Kalau kalian lihat gambarnya kan pasti paham ya. Datanya banyak, dipecah dua sampai jadi cuman satu ya. Jadi cuma tinggal sendirian. Habis itu digabung. Tapi pas gabung ini harus memperhatikan urutan. Ya. Akhirnya sampai urut semua. Ya, jadi saya rasa secara konsep harusnya semua paham ya. Harusnya semua paham. Cuman pas bikin program, nah ya itu memang kendalanya di situ. Oke, tapi at least ini ya konsepnya paham dulu ya. Oke, nah nanti ya itu tadi intinya kan hanya ada 2 step utama ya. Jadi membagi dan menggabung ya, membagi yang memecah sampai bentuk paling kecil, terus terakhir ya digabungin gitu. Nah, tadi seperti yang saya bilang ya, kalau yang konsep yang divide and conquer itu sebenarnya cuma ini ya intinya divide itu kan membagi ya, memecah itu. Terus conquer itu ya ini gabungin. Jadi semua algoritma yang pakai konsep seperti ini dipecah terus digabung itu biasanya akan lebih mudah kalau pakai rekursif ya. Kenapa? Karena pertama ini apa namanya? Kita kan nggak tahu ini bakal dipecah sampai berapa kali, ya kan? Jadi kalau pakai looping, pakai for, ya susah gitu loh. Kalau mau pakai looping biasa ya paling pakainya while, ya while gitu. Cuman kalau pakai while
looping itu kekurangannya adalah apa ya istilahnya ya? Kita tuh nggak bisa punya dua dua ya dua proses yang jalan bersamaan, intinya kayak gitu kurang lebih ya. Karena looping itu kan misalnya saya gambarkan seperti ini ya, misalnya kita bikin while gitu kan, terus kan di dalamnya kan ini satu satu blok kode program kan gitu kan, itu hanya satu itu kan satu kesatuan gitu loh. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah sementara kalau yang ini apa namanya merge sort ini kan dia butuh dua proses jalan bersama ya. Ini kan kita pecah jadi dua, terus ada yang data di kiri sama data di kanan. Nah ini kan dikerjainnya kan barengan istilahnya ya. Gitu. Jadi kalau mau dibikin pakai looping, loopingnya kalau bisa ada dua gini ya. Jadi ada looping yang blok pertama sama yang kedua gitu loh, dipecah dua kali. Gitu. Tapi kan susah ya, malah jadi ribet gitu. Makanya lebih gampang memang implementasinya pakai rekursif ini ya. Gitu. Kalau pakai rekursif kan kita tinggal bikin fungsi merge sort gitu ya. Merge sort ini kan ini data. Nah, di dalamnya tinggal panggil merge sort kiri gitu ya. Merge sort kiri sama bawahnya merge sort kanan kan gitu. Ya. Kurang lebih kayak gini ya secara sederhana ya. Kita punya sekumpulan data ya. Terus di sini panggil merge sort tapi yang kiri doang, yang ini merge sort yang kanan doang. Gitu. Nanti diulang terus kan selesai gitu. Gini kalau rekursif kan kayak gini ya kan. Bisa ya kasarannya kayak gitu meskipun ya nggak sesimpel itu ya, pasti harus ada stoppernya gitu. Oke, nah nanti untuk implementasinya kita implementasikan ke link list ya. Jadi single link list non circular, link list biasa gitu. Kan kita kemarin sudah belajar link list buat nyimpen data, cuman kan datanya kan disimpannya kan sembarang. Nah, kita tambahin fungsi buat ngurutin. Jadi data yang disimpan itu nanti bakal diurutkan gitu. Oke, jadi untuk mengimplementasikan ini apa namanya merge sort itu ada 3 fungsi yang nanti bakal ditambahin ya. Ada ya merge sort itu sendiri yang akan direkursifkan ya. Kemudian sorted merge itu maksudnya buat gabungin ya. Jadi kalau kita punya dua kelompok, ini misalnya yang kelompok 1, ini yang kelompok 2 itu digabungin ya. Itu pakai yang ini sorted merge yang mana tadi. Kemudian get middle itu buat dapetin data yang di tengah buat dipecah gitu loh. Kalau kita punya data ada ini ada berapa? Ada 8 kan tengahnya kan sini ya, tengah-tengahnya. Nah, tengah-tengahnya kebetulan nggak ada data karena datanya kan tengahnya kan antara 18 sama 4 gitu. Ya itu intinya kita menentukan gimana caranya memecah itu. Ya boleh aja nanti yang dianggap tengah adalah 18-nya atau 4-nya bebas. Ya, yang jelas nanti dibagi dua jadinya kayak gini. Gitu. Kalau datanya ganjil ya itu juga terserah ya, kita misalnya datanya 9 ya berarti kan ada yang dibagi jadi 5, ada yang 4. Nah itu juga bebas sih, mau yang 5-nya yang kiri, 4-nya kanan, atau 4-nya kiri, 5-nya kanan juga boleh ya. Ini kebetulan genap terus ya dibaginya ya, nggak ada yang ganjil ya gitu. Kemudian ini pseudocode-nya ya, jadi pseudocode-nya. Nah ini yang seperti yang saya bilang tadi, intinya kan kita bisa manggil dua dua ini ya, dua apa namanya, dua fungsi berbarengan gitu. Nah kalau yang ini sih, ini pengecekan doang ya. Apa namanya, kalau misalnya cuma ada satu data ya nggak usah diproses gitu. Ya, tapi kalau datanya banyak, nah ini baru kita proses. Ya, artinya ini kalau misalnya datanya sudah apa namanya berada di posisi paling bawah ya, hanya tinggal satu ya berhenti ya, ini stoppernya gitu. Tapi kalau masih ada dua atau lebih data ya, jalankan yang ini kan, yang bagian yang ini ya kan. Jadi panggil merge sort A, terus ini harusnya sih merge sort B ya. Ini merge sort A, ini merge sort B. Ini salah tulis. Kemudian dua-duanya digabungin gitu. Oke, nah ini contoh kode programnya ya. Ini sampai, oh ya sampai sini doang ya. Jadi ini anu ya, H itu head-nya ya, H itu head ya. Jadi apa namanya, untuk merge sort itu kita tinggal panggil tuh lempar head-nya aja ya, pointer head-nya gitu. Nah nanti setiap kali looping head-nya akan berubah ya, tergantung ininya pembagiannya.
Jadi kan pertama kita dapat head. Nah, kemudian kan tentukan dulu nilai tengahnya ya. Kalau kita punya sebuah head ya, maka tengahnya tuh yang mana sih? Nah, tinggal di anu aja. Di apa? Dihitung size-nya ya, di looping gitu. Kemudian ketemu oh head-nya di sini gitu ya. Oke. Yang jelas kita dapat titik tengahnya ya. Middle ini kan kita dapat titik tengahnya di mana. Terus kemudian oh titik tengah di sini tuh kalau caranya seperti ini ya, ini middle sama ada next to middle, berarti yang dianggap tengah kalau kasusnya seperti ini ya adalah yang 18 ya, ini yang akan dianggap tengahnya. Terus next to middle-nya yang ini gitu. Nah, terus kalau datanya misalnya apa namanya? Ada ganjil gimana? Misalnya datanya gini ya, 1 2 3 4 5 6 7 misalnya ya. Tengahnya kan berarti kan angka 4 nih ya. Nah, mana yang akan jadi apa namanya middle-nya, mana yang next to middle. Nah, itu tergantung mana yang akan dijadikan 4 bagian, apakah pembagiannya seperti ini dengan ini ya. Jadi dibagi duanya seperti ini atau dibagi duanya seperti ini ya. Kan ada dua macam ya. Dua-duanya sama-sama benar sih, nggak ada yang salah ya. Dan itu tergantung kita. Jadi kalau yang pembagiannya kayak gini, hasilnya kayak gini, berarti yang ini akan jadi tiganya ini akan jadi middle-nya, ya. Ini next to middle-nya, ya. Gitu. Tapi kalau pakai cara yang pertama tadi, berarti 4 tuh middle-nya, ya, sedangkan yang 5 tuh next to middle-nya. Nah, itu. Itu terserah mau pakai yang mana, ya, nggak masalah. Hasilnya nanti akhirnya juga sama aja, ya. Gitu. Jadi tentukan ya tengah, tapi tengah kelompok kiri sama tengah kelompok kanan kan gitu, ya. Nah, kemudian kalau sudah ketemu titik tengahnya, diputus ya rantainya ya. Jadi ini kan ketemu misalnya kayak gini hasilnya. Nah, ini kan masih nyambung ya. 4 ke 5 ini kan masih nyambung, ya kan? Nah, ini diputus ya. 4 ini diputus gitu, dikasih jarak. Ini pointernya awalnya ngarah ke 5, ya kan? 4 ini awalnya kan ngarah ke 5. Nah, itu kita bikin 4 tuh ngarah ke nan supaya apa? Supaya nanti kalau di looping head-nya dimulai dari sini sampai sini tuh dia bisa berhenti ya karena stoppernya adalah sampai nan gitu loh. Gitu. Makanya ini harus langsung diputus ya. Nah, kemudian lakukan ini merge sort ya di sisi kiri ya. Jadi ini rekursifnya mulai jalan di sini ya. Ini kan manggil fungsi yang sama ya. Manggil fungsi yang sama ya. Head-nya ini tetap ya. Karena kan head-nya kan sisi kiri kan ya ini head-nya kan awalnya kan 1 ya yang jadi head ya. Kemudian kalau yang kiri mau direkursifkan ya head-nya kan nggak berubah, head-nya kan tetap yang 1. Nah, kecuali yang kanan ya. Yang kanan ini kan head-nya kan bukan bukan head yang sama tapi head-nya adalah angka 5 ini. Ya. Angka 5 ini jadi head-nya. Gitu. Nah, ini middle ya. Ini middle. Ini kemudian ini head yang kanan ya. Head kanan. Kalau head yang kiri tetap angka 1 ini ya. Ini head kiri, HI itu head kiri ya, terus ini HA itu head kanan, dia nanti akan di looping sampai tail berarti kan. Nah, kayak gitu. Ini jadi batasnya terlihat ya. Ini kiri, ini kanan. Tapi sebenarnya nggak usah pakai tail juga nggak apa-apa sih, asal selama apa namanya pointer terakhir itu menunjukkan nan ya, none itu. Ya berarti udah berhenti itu tail, itu sisi paling kanannya gitu. Makanya di sini nggak mainan tail juga sih. Ya itu intinya dipecah ya. Fungsinya ini memecah merge sort kiri. Nah, nanti pas merge sort yang kiri ini karena middle-nya ini sudah berubah ya jadi nan, kalau diulang lagi ini kan sebenarnya kan hanya kan dikirim ulang ya. Ini kan ngirimnya kan H. Terus hanya kan dikirim ulang kan. Nah, tapi waktu dia dikirim ulang ke merge sort ini kan middle-nya kan sudah berubah ya. Ini middle-nya tuh pointer tengahnya tuh menuju ke nan. Jadi yang awalnya tadi jalan 8 kali pas dipanggil lagi ke sini lagi itu cuma jalan 4 kali ya. Jadi waktu diambil middle-nya, itu yang diambil middle-nya berarti data yang kedua ya, gitu. Jadi ini sebenarnya dari atas ya sampai yang sini itu hanya proses memecah aja ya, memecah data gitu. Kemudian kan kita sudah punya data kiri ya sama data kanan ya kan. Nah, itu digabungin ya, self.sorted merge. Nah, justru proses yang susah adalah proses yang gabunginnya ini. Nah, ini kalau menurut saya sih kayak gini.
gitu. Jadi apa namanya, kita kan punya data kiri, data kanan ya, ini kan apa istilahnya apa ya, ini kan listnya ya link listnya gitu ya, link list kiri digabung dengan link list kanan kan gitu ya kan ya. Nah kemudian waktu gabungin, nah kan diterima di sini ya, ini kan yang kiri ya, kemudian ini yang kanan kan gitu. Nah apa namanya, ini juga pakai fungsi rekursif lagi ya, jadi fungsi rekursifnya itu double. Pertama rekursif untuk yang merge sort, kemudian yang kedua adalah fungsi rekursif untuk yang sorted merge gitu. Nah ini kan apa namanya, kita punya ini ya, punya A sama B ya. A itu kan list yang di sebelah kiri, B itu list yang di sebelah kanan kan gitu, ya kan. Nah, itu di-compare aja ya. Elemen di A ya, di-compare sama di elemen yang di B. Kalau A misalnya itu lebih besar dari yang B ya. Nah, ini apa namanya? Maka resultnya kita set yaitu A ya. Resultnya A. Nanti kan resultnya kan dibalikin, ya kan. Nah, resultnya A, terus kemudian result.next-nya itu apa namanya, hasil rekursif lagi ya, A.next, B gitu ya. Nah ini kalau yang else-nya ini kebalikannya ya, kebalikannya resultnya B, terus sorted merge-nya A, B dot next gitu ya, seperti itu ya. Nah kemudian kalau get middle ini sebenarnya anu sih, buat dapetin titik tengah aja ya, pakai looping ya gitu. Jadi ini apa namanya, pakai akal-akalan ya, apa istilahnya, yang ini tuh loopingnya jalan sekali, setiap kali looping ini next-nya tuh jalan satu langkah, yang ini loopingnya jalan dua langkah gitu. Tujuannya buat apa sih? Tujuannya kalau misalnya yang slow, yang kita balikan sebenarnya yang bagian slow-nya ya, yang fast-nya ini kan jalan dua langkah ini kan kalau sudah fast-nya ini sudah berhenti, berarti slow-nya ini ada di tengah gitu loh, gampangnya seperti itu ya. Jadi cara kerjanya gini kurang lebih. Jadi kalau misalnya saya punya datanya ada 7 ya, pertama kan slow-nya kan di sini, fast-nya kan di sini, ya kan? Itu iterasi yang pertama. Nah, waktu iterasi kedua kan, ini saya tap aja biar gampang. Nah, waktu iterasi yang kedua, itu kan slow-nya kan di sini, tapi fast-nya kan jalannya kan dua langkah, kan berarti di sini. Ya. Nah, waktu iterasi yang ketiga, slow-nya kan di sini, nah fast-nya jalan dua langkah, berarti sampai sini. Nah, waktu iterasi yang keempat, slow-nya di sini, nah fast-nya jalan dua langkah, sampai sini. Ya, nah ini sudah mentok kan. Nah, berarti kalau fase-nya ini sudah mencapai titik akhir, berarti slow ini ada di tengah. Gitu loh. Bener kan? Di tengah kan? Ya sudah, balikin slow-nya. Nah, gitu. Ini caranya kerja seperti itu. Supaya bisa looping-nya hanya jalan sekali aja, ya. Jadi pakai akal-akalnya gini. Kalau enggak kan, kalau mau pointernya cuma satu ya, misalnya pakai bantu doang, ini kan kita harus pertama ngitung ya. Ngitung ada berapa sih ukurannya kan kita juga nggak tahu, ya kan? Karena kan ini bisa jadi get middle itu kan sudah dipecah gitu ya, apa link list yang sudah dipecah, jadi size-nya itu nggak valid kalau kita ambil dari self. Self ini kan punya size ya, self dot size itu pasti nggak valid ya. Kalau manual ya pakai bantu ini kan kita harus looping dulu, bantu di looping dulu sampai sini ketemu ya, oh ternyata jumlahnya ada 7 ya, ketemu ya datanya ada 7. Nah terus kita hitung ya, 7 bagi 2 dibuletin ke atas ya, 7 bagi 2 pembulatan ke atas hasilnya 4. Nah terus berikutnya kita looping lagi 4 kali apa jalan 3 kali, berarti 1 2 3. Nah itu kalau pakai apa namanya, tanpa pointer tambahan yang fast ini, kita loopingnya harus jalan 2 kali ya gitu. Nah, kan pemborosan ya, lebih praktis kalau kayak gini loopingnya sekali aja gitu ceritanya ya. Nah ini apa namanya, ya seperti itu, ada 3 fungsi tadi ya. Nah dari sisi performa, worst case-nya untuk merge sort itu adalah n log n ya. N log n tuh
lebih bagus dibandingkan dengan n kuadrat ya. N kuadrat. Jadi kalau misalnya kita punya data ada 10 nih, 10 data. Nah, kan kita kan mecahnya kan nggak nyampe 10 ya, paling cuma separohnya. Jadi kalau misalnya tadi berapa nih? Kita punya 8 data ya. Dipecahnya berapa kali sih? Ada 1, 2, 3 ya, 3 kali pecah gitu. Yaitu log n ya. Gitu. Prosesnya tuh nggak sebanyak jumlah datanya ya. Gitu. Nah, terus kemudian proses yang ke samping itu adalah sejumlah n ya. Jadi ya kesimpulannya n dikalikan dengan log n ya. Gitu. Ini cukup bagus ya karena rata-rata algoritma sorting itu n kuadrat ya, n kali n ya, n kali n. Jadi kalau ketemu di bawahnya n kali n ya itu sudah pasti bagus ya. Gitu. Itu untuk yang merge sort ya. Cara kerjanya seperti itu ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau konsepnya saya rasa paham ya. Nah, cuman algoritmanya apa kode programnya ini mungkin yang agak bingung karena kok kalau saya bilang sebenarnya dilihat simple ya. Code-nya tuh simple gitu loh. Code-nya kok simple ya kan? Ini kan sih sederhana, tapi kok bisa ya? Itulah magic ya. Fungsi rekursif tuh kayak gitu. Jadi kelihatannya simple, tapi membingungkan ya. Gitu. Oke. Nanti untuk code-nya kita bahas di praktek aja. Ya waktu praktek sekarang kita lanjut ke sini ya. Nggak ada yang ditanyain kan? Berikutnya adalah quicksort ya. Nah, quicksort itu sebenarnya juga mirip kok. Mirip dengan merge sort ya. Cuman kita harus ambil satu elemen ya, ambil sebuah elemen sebagai pivot ya, sebagai acuan gitu. Jadi elemen yang kita ambil itu akan dipakai sebagai titik tengah gitu istilahnya ya. Gitu. Jadi kalau misalnya saya punya data kayak gini ya, saya punya data ada 7, saya ambil satu data sebagai pivot ya. Ngambilnya ada banyak cara ya, ada 4 cara. Pilih elemen pertama sebagai pivot ya, pilih elemen terakhir sebagai pivot, pilih secara acak atau pilih yang tengah. Ya sebenarnya intinya sih bebas ya, kita boleh milih acak juga kok ya. Karena kita juga nggak tahu data yang nilai tengahnya ini tuh berapa sih. Ini kan kebetulan datanya kan sudah urut dan jaraknya cuma satu-satu ya. Tengahnya kalau kita ambil tengahnya 4 ya berarti sudah benar tengahnya 4 gitu. Tapi kalau misalnya datanya berantakan, misalnya ini 10, terus ada 5, ada 90, ada 4, ada 7, ada 1. Misalnya kayak gini aja, ya, tambah satu lagi deh. Berapa ya? 20. Kalau saya ambil tengahnya 4, ya, ini kan jadi bukan titik tengah yang sebenarnya kan. Gitu. Nah, tapi bebas sih, ya. Memang pivotnya ini nggak harus yang benar-benar di tengah gitu ya. Intinya bebas. Nah, kemudian kalau sudah diambil pivotnya, apa yang dilakukan? Misalnya saya ambil pivotnya 4 ya, saya ambil ya. 4 saya ambil dari sini. Nah, itu 4-nya kan saya jadikan sebagai acuan. Nah, kemudian kan data yang tersisa ini harus dipecah kan. Ya kan, ini harus dipecah ya. Jadi data yang nilainya lebih kecil dari 4 itu ditaruh di kiri, sedangkan yang lebih gede itu ditaruh di kanan gitu. Jadi datanya urutannya apa namanya? Ini dipindah ke sini, sorry. Jadi gini ya. 4-nya di sini, terus ini kelompok yang satunya jadi di sini. Kan gitu. Ya, intinya di 4-nya ini akan jadi acuan ya atau titik tengahnya ya buat mecah data gitu. Nah, dipecah terus sampai kecil. Oke. Jadi kan intinya langkah-langkahnya adalah kita ambil satu data sebagai pivot ya kan. Nah, terus kemudian pivotnya ditaruh ya tepat dalam deret ya yang terurut. Kemudian dibikin partisi. Partisi itu dipecah yang saya bilang tadi ya. Jadi elemen-elemen yang lebih kecil dari pivot itu ditaruh di sebelah kirinya pivot, sedangkan elemen yang lebih gede taruh di sebelah kanannya gitu. Kemudian kan dipecah nih ya. Nah, pecahannya tuh kalau masih kurang kecil ya dipecah lagi ya. Pecahannya itu namanya istilahnya partisi ya. Gitu. Sampai datanya hanya tinggal satu ya. Kurang dari 2 ini kan tinggal satu berarti kan. Gitu. Nah, ini ilustrasinya ya. Nah, kalau yang di ilustrasi ini yang di apa namanya? Elemen yang diambil tuh ini apa namanya? Yang elemen pertama gitu. Elemen pertama kan diambil ya kan? Diambil yaitu 10. Nah, 10 akan dijadikan titik tengahnya ya. Nah, kemudian data-data yang kurang dari 10 itu ditaruh di kiri,
Kemudian data-data yang lebih dari 10 ditaruh di kanan, tapi nggak diurutin ya. Jadi cuman di looping aja. Jadi kan kita ambil ya 23. Oh, 23 lebih gede dari 10 kan, taruh sisi kanan. Kemudian 51 lebih gede, taruh kanan. 18 lebih gede, taruh kanan. Nah, 4 kan lebih kecil, taruh kiri. 5 lebih kecil, taruh kiri ya. Kemudian 31 kan lebih besar dari 10, taruh kanan ya. 13 lebih gede dari 10, taruh kanan juga. Jadi terbagi jadi dua. Nah, jadi kalau pakai quick sort itu pembagiannya tuh nggak rata ya. Bisa jadi yang timpang gitu. Yang kiri hanya 2, yang kanan ada 5 ya. Bisa jadi seperti itu. Oke, nah kalau sudah, ini masing-masing pecahan ini sama, diambil satu pivot ya. Misalnya yang diambil adalah yang kiri, ya. Ini juga diambil yang kiri, nah ini kemudian di breakdown. Ya. Jadi hanya tinggal 2. Nah, berarti ini stop sampai di sini. Nah, sedangkan yang ini kan 23 kan diambil sebagai pivot ya. Kemudian yang lebih kecil taruh kiri, yang lebih gede taruh kanan, gitu kan. Nah, ini dipecah lagi. Nah, seperti ini. Ini pecah lagi seperti ini, ya. Nah, kalau sudah dipecah, ya ini sudah dipecah, ini sudah dipecah. Nah, prosesnya kurang lebih sama kayak merge sort tadi ya, digabungin, ya, digabungin. Gabungnya tapi pakai urutan, ya, gitu. Jadi lakukan penggabungan semua partisi, ya, itu. Cuman ini langsung di skip ya. Jadi kalau yang ini 4 sama 5 kan gabunginnya ya tetap sama aja ya, gabung 4 sama 5, gitu kan. Nah, terus yang ini 13 sama 8, ya ini kan awalnya 18, 13 ya kan. Nah, terus digabungin 13 sama 18, kemudian ditempel sama yang 23, terus yang ini 31 sama 51, tempel ke sini. Ya. Jadi datanya adalah 13, 18, 23, 31 sama 51. Nah, terus digabung ke sini. Ya. Datanya digabung ke sini, digabung ke sini. Gitu. Nah, sampai sini kan sebenarnya udah dijamin ya, data yang ada di sini itu pasti lebih gede dari yang ini. Ya, itu beda dengan yang merge sort tadi ya, bisa jadi datanya waktu nggak di sini, misalnya di sini ada angka 1 kan bisa jadi ada angka 1, yang di sini ada angka 5, berarti ada yang bisa ditukar dari kanan ke kiri, kiri ke kanan itu mungkin. Tapi kalau yang quick sort enggak. Ya, gitu. Seperti itu. Nah, jadi mungkin sedikit lebih pendek sih kode programnya ya. Kode programnya sedikit lebih pendek. Ya enggak juga sih. Tapi fungsinya cuma dua ya. Fungsinya cuma dua. Yang pertama adalah untuk bikin partisi ya, partition itu. Terus yang kedua adalah quick sort sendiri ya. Nah, karena konsepnya tadi divide and conquer, jadi ada posisi kiri kanannya ya, start end-nya gitu. Ini if start sama dengan none, or start sama dengan n, or start sama dengan n dot next. Oh ya. Jadi ini kalau misalnya datanya sudah tinggal satu atau datanya nggak ada ya, gitu. Partition. Oh, ini partisinya dipakai di sini. Ya. Oke, jadi intinya datanya kan dipecah dulu ya, dipecah ya. Jadi ada partisinya ya, partisi apa namanya ini ya dari yang sini. Kemudian apa namanya di looping lagi ya, di looping direkursifkan lagi, thread gabung apa sorry dipecah berdasarkan pivotnya ini ya. Kemudian jika pivot dipilih dan digunakan sebagai start, artinya pivot dan start adalah sama ya. Jadi pilih next dari pivot ya. Jadi ini kalau misalnya pivotnya apa namanya pivot sama startnya itu sama, kayak contohnya mana ya, pivot sama start. Ya intinya datanya hanya tinggal ini ya, hanya tinggal satu ya. Misalnya datanya hanya tinggal satu nih, 4 4 kan bakal diambil sebagai pivot. Nah, startnya juga kebetulan 4, nah, itu kan datanya kan sama kan berarti kan. Nah, itu akan masuk ke sini ya, seperti itu. Kemudian jika pivot adalah elemen tengah dari deret, ya artinya datanya nggak cuma satu, gitu, ada banyak itu, masih ada banyak.
Nah, maka mulai dari pivot.next karena pivot sebelumnya disimpan. Oke, kayak gitu. Tuh, udah selesai. Ya, nanti detailnya kita bahas di praktikum aja ya untuk code-nya. Ya, jadi kita bahas pelan-pelan gitu. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Tapi secara konsep paham lah ya. Maksudnya ilustrasinya ini loh, dari ilustrasinya ini cara kerjanya. Ya, kalau merge sort tadi kan dipecah dua rata gitu ya. Kita punya sekumpulan data dibagi dua kiri kanan ya, secara merata. Ya, ini bagi dua lagi, sampai hanya tinggal satu-satu ya, hanya tinggal satu biji. Kemudian digabungin sepasang-sepasang ya. Nah, cuman pas gabungin itu ya harus di apa namanya? Dilihat urutannya. Sampai akhirnya penggabungan yang terakhir itu sudah urut semua. Nah, kalau quicksort bedanya adalah kita ambil satu data ya, ya tadi terserah ya mau data paling kiri boleh, paling kanan boleh, yang di tengah boleh atau random juga boleh ya. Cuman kalau mau gampang ya yang kiri aja gitu. Kalau tengah kan pakai ngitung ya, ngambil data di tengah tuh pakai ngitung ya. Kalau kanan juga nggak masalah sih ya. Kalau kita punya tail pointer tail bisa pakai yang kanan. Tapi kalau mau yang simple ya yang kiri aja kita ambil sebagai pivot thread gitu kan. Nah, terus sisanya kita apa namanya partisi gitu, ketemu pecahannya ini ya seperti ini, terus digabungin. Oke, itu mungkin ada yang mau ditanyakan. Tidak ada ya, berarti konsepnya paham lah ya. Nah, nanti untuk code-nya ya kita lihat di praktikum ya, kita bedah di sana. Nanti mungkin saya sudah siapkan yang ini ya, single link list. Ini kan sebentar, yang praktikum ini kayaknya pakai link list juga. Oh enggak ya, merge sort data. Oh ini enggak pakai link list ya. Ya berarti berarti nanti ya langsung saya praktekin aja lah. Kalau yang di slide tadi kan kita kan mau nambahin ada ini ya, ada 3 ke dalam sebuah link list ya. Mana tadi? Nah ini single link list non circular ya. Nah, jadi code-nya nanti untuk yang di slide yang ini sama yang di praktikum itu agak beda ya. Untuk merge sort-nya, ya fungsinya sih sama ya. Tapi dalamnya tuh loh maksudnya beda. Nah, ini kayak kita pakai hitung-hitungan ya. Ngambil titik tengah itu caranya start plus end ya, dibagi dua kayak gitu. Ya pakai rumus kayak gini. Kalau di sini kan tadi kan caranya nyari titik tengah kan pakai slow and fast tadi ya, di looping ya, karena link list. Ya, ini kan link list ya. Sedangkan yang di sini kan datanya kan array atau list biasa kan. Ya, ya nanti jadi agak beda nih ya, gitu. Ya nggak apa-apa. Jadi kalau kalian nanti mau nerapin merge sort atau quick sort tapi di dalam sebuah link list ya, ya pakai yang di ini, yang di modul teori ini ya. Ini code-nya. Kalau yang di sini tuh datanya nggak pakai link list, jadi kita bikin data array biasa, nah kayak gini misalnya, data list biasa kayak gini, ya acak gini, terus kemudian datanya mau kita urutin, ya gitu. Ya ini lebih gampang sih, lebih code-nya bakal lebih simple, ya. Ini bakal lebih simple. Ya cuman segini doang selesai, ya. Karena kan kita nggak berkutat di masalah struktur link list yang cukup merepotkan kan, harus pakai next 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 gitu kan. Kita kalau mau ngitung jumlahnya aja bisa langsung di ini aja, di start plus n bagi dua selesai gitu, ya. Seperti itu, ya. Ya sudah, ini malah lebih gampang sih. Kalau yang quicksort tetap ada dua ya, quicksort biasa sama yang fungsi partisi ya. Tapi kalau yang sebentar, merge sortnya mana? Oh, merge sort yang ini. Merge sort kayaknya tetap, oh ya tetap cuma satu aja. Nah ini yang saya bilang tadi ya. Sebentar, merge sort. Oh enggak deh, ini tetap pakai ini, pakai rekursif. Ya, enggak jadi berarti. Oke, ya itu.
Oke. Ya itu aja mungkin untuk penjelasan teorinya ya. Ada yang mau ditanyain mungkin konsepnya? Nggak ada? Ya, sudah kalau nggak ada mungkin kelasnya sampai di sini ya. Kita mulai praktikumnya jam 3 ya. Biasa ya dimajuin setengah jam ya. Kita mulai jam 3 ya. Silahkan kalau mau istirahat dulu boleh ya. Oke. Kalau gitu sampai ketemu lagi setengah jam lagi ya. Thank you semuanya. Makasih, Pak.